Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Ramadhani Sitorus dengan NPM 2101274. Saya berasal dari kelas 2C Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelajaran seputar organisasi sistem komputer, yaitu tentang set-set instruksi, karakteristik, dan fungsi. So, without any further ado, let's get to the list. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang set instruksi. So, what is the meaning set instruksi? Apa maksud dari set instruksi ini? Nah, set instruksi adalah kumpulan instruksi lengkap yang dapat dimengerti oleh CPU. Yang namanya set otomatis biasanya itu adalah sesuatu yang lengkap. Sedangkan instruksi sendiri itu merupakan perintah. Jadi set instruksi adalah perintah yang lengkap yang dapat dimengerti oleh CPU. Nah, set instruksi ini juga akan memuat yang namanya kode mesin, bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1, juga kode assembly atau perkumpulan kode-kode gitu. Kumpulan dari kode-kode. Selanjutnya di sini kita masuk ke elemen instruksi atau bagian-bagian dari instruksi. Itu ada yang pertama operation code atau yang disingkat dengan OV code, yang mana operation code ini digunakan untuk mengerjakan atau untuk mengeksekusi instruksi yang akan diberikan. Apakah dia ingin ditambahkan, dikurangkan, dibagikan, dikalikan, atau sebagainya. Itu dimasukkan ke dalam operation code atau kode instruksi. Selanjutnya ada search operand reference. Nah, ini search operand reference ini adalah sumber operand atau sumber nilai asal. Seperti itu, nilai asli. Jadi kita akan melakukan operasi dengan harus ada terlebih dahulu data yang ingin dieksekusi atau dioperasikan. Disitulah letaknya search operand reference ini. Selanjutnya ada result operand reference. Apabila sudah ada data yang ingin dioperasikan, juga sudah ada operasi code-nya atau kode operasinya, maka selanjutnya pasti ada hasil dari operand atau operasi yang kita lakukan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada next instruction reference atau instruksi selanjutnya. Jadi setelah kita selesai dari satu instruksi, dari satu perintah, maka akan kita lanjut ke perintah selanjutnya. Oke, next. Di sini ada operands. Seperti yang tadi, what is the meaning operands? Apa arti dari operands? Operands ini adalah nilai asal yang akan digunakan dalam suatu operasi. Misalnya dia disimbolkan dengan X, Y dengan variabel atau dengan konstanta, bilangan seperti 3, 9, dan lain sebagainya. Nah, operand ini memuat di main memory atau memori utama, virtual memory or cache, juga ada CPU register, juga ada input-output device atau perangkat input-output. And next, ada penyajian instruksi. Nah, instruksi sendiri dapat disajikan dalam kode mesin. Setiap instruksi memiliki pola bit tertentu. Untuk konsumsi programmer disediakan penyajian simbolik. Nah, dalam penyajian instruksi pada programmer itu disajikan dalam simbol-simbol. Seperti contohnya add or add. Atau artinya menambahkan, ada subtract. Sub itu kepanjangan dari subtract yang merupakan pengurangan. Ada juga load atau memuat atau memasukkan, seperti itu. Lanjut, ada operand juga disajikan secara simbolik. Nah, contohnya add A, B. Nah, di mana letak operand? Yaitu operand tadi bisa berupa variabel ataupun konstanta dan lain sebagainya yang mengisyaratkan atau menyimbolkan nilai asal seperti A dan B itu. A dan B.
Lanjut, ada jenis instruksi. Jenis instruksi itu ada 4. Yang pertama ada data processing atau proses data proses. Yang kedua ada data storage, data penyimpanan, itu disimpan di main memory atau memori utama. Lanjut ada data movement, data pemindahan dari input ke output. Lalu ada program flow control. Lalu lanjut, selanjutnya ada jumlah address. Nah, alamat atau address or alamat atau alamat. Alamat ini ada beberapa tipe. Yang pertama yang kita bahas ada 3 address atau 3 alamat, di mana 3 address ini ada memuat operan 1, operan 2, dan result. Contoh, at A, B, and C. Tambahkan A, B, dan C. Maka hasilnya dibuat A sama dengan B at C atau B plus C, B tambah C. Alamat dengan 3 address ini, pengalamatan dengan 3 address ini jarang digunakan karena dia memerlukan word atau kata-kata yang panjang. And next ada 2 address, 2 address, 2 pengalamatan, yaitu salah satunya sebagai operan dan satu laginya sebagai result atau hasilnya. Contohnya masih sama, at A and B. Kalau di 3 address tadi ada C, di sini cuma ada 2 alamat yaitu A dan B. Ya, selanjutnya A sama dengan A ditambah B. Instruksinya lebih pendek, juga diperlukan kerja ekstra dari temporary storage. Yang dimaksud dengan temporary storage ini adalah penyimpanan sementara, yaitu ER atau Instruction Register atau register pada CPU untuk menyimpan beberapa hasil operasi. Jadi karena instruksinya lebih pendek, programnya akan lebih banyak, jadi akan memerlukan kerja ekstra dari register untuk menyimpan beberapa operasi yang telah dilakukan. Seperti itu. Lanjut, di sini ada 1 address atau pengalamatan dengan 1 alamat. Address kedua implicit, biasanya register atau akumulator. And next, yang terakhir ada zero address atau address null. Semua address implicit menggunakan stack. Contohnya, push A atau memanggil data A, push B, at pop C. Berarti A dan B ditambahkan, pop menghasilkan C. Berarti C sama dengan A ditambah B. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan. Mana yang lebih baik, menggunakan address alamat yang banyak atau yang sedikit? Nah, di sini akan kita bahas pertama, terlebih dahulu kita bahas menggunakan address yang banyak atau alamat yang banyak. Dimana apabila kita menggunakan alamat yang banyak, otomatis instruksinya semakin kompleks, makin komplit, makin banyak instruksinya, makin kompleks lah dibilangkan. Lalu selanjutnya perlu register yang banyak. Penyimpanan di CPU itu berupa register harus lebih banyak lagi apabila kita menggunakan address yang banyak. Lalu programnya lebih pendek, dimana karena tadi instruksinya udah berupa sesuatu yang kompleks, jadi programnya itu lebih tertata, lebih sedikit, lebih pendek. Lanjutnya di sini, nah muncul pertanyaan, apakah eksekusinya lebih cepat dengan menggunakan address yang banyak? Kita ibaratkan instruksi atau address yang banyak ini seperti jarak. Maka apabila suatu jarak lebih panjang dan lebih banyak, otomatis waktu yang dibutuhkan akan semakin lebih banyak lagi. Jadi apabila kita menggunakan address yang banyak dalam melakukan instruksi, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Eksekusi yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Selanjutnya, ada address yang sedikit, menggunakan alamat yang lebih sedikit lagi, di mana instruksinya lebih sederhana, eksekusinya juga lebih cepat. Karena instruksinya tadi lebih sederhana, jadi dieksekusinya itu bisa lebih cepat oleh CPU.
Di sini lanjut kita akan membahas pertimbangan perancangan untuk membuat instruksi tadi. Pertama, yang harus kita tinjau atau kita perhatikan untuk melihat untuk membuat suatu perancangan instruksi dari segi operation atau operasinya. Di mana kita harus perhatikan berapa banyak operan yang kita gunakan, apa saja operasi yang dikerjakan, dan seberapa kompleks operasi tersebut. Selanjutnya juga yang perlu kita perhatikan adalah jenis data, format instruksi. Jadi format instruksi ini ada panjang operation code tadi, juga ada jumlah address yang sangat mempengaruhi dan perlu kita pertimbangkan. Lanjutnya ada register. Jumlah register yang tersedia dalam CPU harus kita perhatikan, juga operasi apa yang dapat dikerjakan oleh masing-masing register. Selanjutnya juga ada addressing mode, juga ada RISC versus CISC, yang mana RISC itu adalah Reduced Instruction Set Computer atau model instruksinya terbatas dan sederhana serta menekankan pada pengoptimalan pipeline. Nah, selanjutnya ada CISC atau Complex Instruction Set Computer atau model instruksinya panjang dan banyak model pengalamannya. Nah, kita bisa pilih kita ingin menggunakan RISC atau CISC. Selanjutnya di sini ada jenis operan, yaitu yang memuat address, alamat, tentu, number, nomor. Di sini nomor ada jenisnya, jenis tipe datanya ada integer atau bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4 atau floating point. Floating point ini berupa pecahan, misalnya 2,5, 2,0, 3,1 dan lain sebagainya. Selanjutnya ada karakter. Di sini tipe datanya ASCII or etc. atau yang lainnya. Karakter ini biasanya berupa huruf A, B, C, D, E, dan sebagainya. Lalu ada logical data, itu berupa jenis data, tipe datanya itu berupa bits or plaques. Nah, di sini ada pertanyaan, apa bedanya antara number dengan karakter? Tentu berbeda sekali antara number dan karakter, di mana kita tahu sendiri number adalah angka, yaitu jenis datanya tadi, jenis tipe datanya itu adalah integer atau floating point, sedangkan karakter itu adalah huruf. Lanjut, di sini kita masuk ke siklus instruksi atau alur dari instruksi. Ada two steps atau 2 langkah dalam siklus instruksi ini, yaitu yang pertama ada page, yang kedua ada execute. Page sendiri adalah pengambilan instruksi, sedangkan execute adalah pengeksekusian. Nah, di sini dalam gambar ini dapat kita lihat yang pertama itu start, dimulai dari start, lanjut ke page next instruction atau pengambilan instruksi. Selanjutnya setelah diambil maka akan kemudian diexecute atau dieksekusi. Dan setelah eksekusi berhasil maka akan sampai ke halt atau pemberhentian. Apabila eksekusi tidak berhasil maka dapat teman-teman sekalian lihat pada gambar ini bahwa setelah dari execute instruction dia kembali lagi ke awal, ke page next instruction atau pengambilan. Jadi apabila eksekusinya gagal, maka dia akan mengambil data kembali dari page next instruction sampai instruksinya berhasil dieksekusi. Selanjutnya ada page cycle atau siklus page, siklus pengambilan data tadi, yaitu dari program counter atau PC berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil. Lalu setelah diambil, prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Selanjutnya di sini ada naikkan PC kecuali ada perintah tertentu, juga and next instruksi dimasukkan ke instruction register. Nah, setelah instruksi diambil, maka langkah selanjutnya adalah kita simpan terlebih dahulu instruksi tersebut di instruction register. Lalu proses menginterpret
interpret, dan melakukan tindakan yang diperlukan atau mengeksekusi data tersebut yang ada di instruction register tadi dengan tindakan yang memang diperlukan atau diperintahkan. Selanjutnya ada execute cycle atau siklus dari eksekusi. Alur dari eksekusi itu ada processor memory, yaitu transfer data antara CPU dengan main memory atau memori utama. Selanjutnya ada processor input-output, yaitu melakukan transfer data antara CPU dengan input-output modul. Lalu selanjutnya ada data processing. Data yang diproses itu berupa operasi aritmatik dan logik atau yang biasa kita sebut dengan ALU. Selanjutnya ada control. Di sini control ini mengubah urutan operasi, seperti contohnya jam ini atau melompat. Misalnya operasinya ada 1, 2, 3. Misalnya kita ingin langsung lompat dari operasi 1 ke operasi 3. Nah, bisa dikontrol ini. Lanjut, di sini ada diagram keadaan siklus instruksi. Nah, di sini memuat alur-alur dari siklus instruksi tadi. Yang pertama di sini kita bisa lihat dari gambar itu ada instruction address calculation, di mana di sini instruksi alamat. Pertama ada dulu nih data yang ingin dieksekusi, yang ingin diinstruksikan. Ada dulu alamat atau datanya, setelah itu baru kita masuk ke selanjutnya, bagian selanjutnya itu instruction page atau pengambilan. Nah, apabila tadi udah ada alamatnya, maka diambil oleh page ini, diambil alamatnya, lalu kemudian next, instruction operation decoding. Seperti yang kita tahu bahwa komputer hanya mengerti bahasa mesin. Jadi, instruksi tadi yang sudah dimasukkan atau perintah yang telah ingin dieksekusi tadi yang masih berupa bahasa yang dipahami oleh programmer, maka apabila ingin dieksekusi di dalam komputer kita, maka harus ditranslatekan terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Itulah tadi stepnya dinamakan instruction operation decoding atau penerjemahan. Setelah diambil datanya, diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Setelah itu dilanjut ke operand address calculation. Nah, selanjutnya diberikan alamat lagi. Setelah itu diambil lagi operand page, diambil lagi. Di situ ada bacaan multiple operand atau banyak di situ terjadi operand. Lalu selanjutnya setelah diambil tadi data operannya, maka data ini akan menjadi data operation. Dan selanjutnya dari data operation akan menjadi operand address calculation, di mana data ini akan kembali diberikan alamat. Karena setiap pengeksekusian atau operasi di dalam komputer akhirnya akan tetap diberikan alamat dari hasil operasi tersebut sebelum disimpan, agar suatu saat apabila kita ingin menggunakan data tersebut lagi, kita tinggal memanggil alamat atau menuliskan alamat dari data yang pernah kita buat sebelumnya. Maka itu dibutuhkan di sini address atau alamat dari sebuah data. Selanjutnya apabila sudah diberikan alamat atau diberikan label, maka akan kita masukkan ke operand store atau penyimpanan operan. Dan begitu selanjutnya setelah dari penyimpanan, maka di situ ada bacaan instruction complete page next instruction, atau apabila instruksinya sudah lengkap, maka instruksi akan kembali ke pengambilan data seperti awal, selanjutnya seperti siklus yang pertama sampai terakhir tadi, akan berlanjut seperti itu seterusnya. Lalu next di sini ada element of machine instruction, bagian-bagian dari instruksi mesin, yaitu yang pertama tadi ada opcode atau operation code atau kode operasi. Selanjutnya ada source operand atau sumber operand, nilai sumber. Selanjutnya ada result operand, hasil dari operand tersebut.
Lalu ada next instruction reference atau instruksi selanjutnya. Lalu di sini ada instruction format seperti yang teman-teman bisa lihat. Pertama itu ada opcode, ada operand dan operand. Sini opcode dulu, misalnya operation kodenya kita ingin menambahkan seperti itu. Operation kodenya atau opcode-nya itu add. Kalau menambahkan itu add, maka kita tuliskan dulu add, operand pertamanya apa, operand keduanya apa. Misalnya kita ingin menambahkan A dan B, maka kita buatkan add A, B. Seperti itu. Lalu lanjut. Nah, di sini dikatakan not all instruction require two operand. Tidak semua instruksi itu membutuhkan atau memerlukan dua operand. Bisa lebih, bisa juga kurang. Misalnya boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ya, tergantung dari apa yang ingin kita eksekusikan, apa yang ingin kita perintahkan. Selanjutnya di sini ada number of address, nomor alamat, yaitu yang pertama tadi ada 1 alamat, 1 address, 2 address, and 3 address. Nah, di sini ada contohnya, di mana di sini kita disuruh untuk mengeksekusi atau memberikan instruksi dengan perintah 3 pengalamatan. Dengan soal Y sama dengan buka kurung A dikurang B, tutup kurung, per atau dibagi buka kurung C ditambah D dikali E, tutup kurung. Nah, di sini karena dia tadi meminta 3 pengalamatan, maka kita menggunakan 3 operand atau 3 nilai asal di masing-masingnya, sama seperti operasi dalam matematika, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam operasi matematika, yaitu di mana misalnya yang di dalam operasi di dalam tanda kurung itu lebih dahulu diselesaikan, baru kemudian biasanya perkalian lebih didahulukan, perkalian dan pembagian lebih didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan, dan begitu seterusnya. Sama dengan operasi di dalam komputer ini juga seperti itu, di mana kita tetap memperhatikan beberapa operasi matematika. Di mana di sini kita mempunyai 2 tanda kurung, adalah operasi di dalam tanda kurung, maka itu dulu yang terlebih dahulu harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu tadi A kurang B, di mana A dikurang B ini karena tandanya kurang, maka operation code-nya itu berupa subtract, disingkat dengan sub, SUB. Maka di situ ditulis sub, baru kita masukkan operandnya, nilai operandnya, nilai asalnya itu tadi ada Y, A, dan B. Selanjutnya Y sama dengan A dikurang B. Lanjut, di sini ada tanda kurung tanda kurung yang memuat operasi C tambah D dikali E. Nah, di sini ada 2 operasi, maka seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ada beberapa hal yang dalam operasi matematika harus lebih didahulukan daripada operasi yang lainnya. Misalnya seperti kita temukan ini, perkalian dan juga penjumlahan. Maka kita harus terlebih dahulu menyelesaikan operasi perkalian terlebih dahulu. Perkalian itu operasi kodenya atau kode operasinya adalah multiply atau yang disingkat dengan MPY atau MPY. Sini kita misalkan T di koma D dan juga E, di mana T sama dengan D dikali E. Selanjutnya di sini setelah kita selesaikan tadi perkalian, maka kita lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu penjumlahan dengan huruf C, dengan nilai C. Di sini karena dia memuat penjumlahan, maka seperti yang kita tahu operasi kodenya adalah penambahan, yaitu add. Add T
T ini kita misalkan lagi, sedangkan T yang kedua itu adalah yaitu tadi yang nilai T sama dengan D dikali E. Jadi D dikali E itu bukan D dikali E lagi, melainkan dipersingkat menjadi T. T itu sendiri adalah D dikali E. Dimisalkan seperti itu. Jadi di sini didapat hasil T sama dengan T ditambah C. T tadi adalah D dikali E, sedangkan tadi ditambah lagi dengan C, jadi T ditambah C. Lanjut, setelah kita dapat hasilnya A dikurang B sama dengan Y, C ditambah D dikali E itu sama dengan T, maka di sini ada operasi pembagian. Pembagian itu adalah div. Jadi di sini kita buat div perkalian, pembagian. Nilai Y yang ingin kita cari, bisa teman-teman lihat Y sama dengan A dikurang B tadi itu adalah Y, tadi kita misalkan sudah menjadi Y, jadi Y di koma C ditambah D dikali E itu tadi T, jadi Y per T atau Y div T, maka dapat hasilnya Y sama dengan Y per T dengan menggunakan perintah 3 address atau 3 pengalamatan. Lanjutnya dengan soal yang sama, di sini perintahnya diperkecil address-nya atau pengalamatannya lebih dikecilkan lagi, yaitu di mana di sini memuat perintah 2 pengalamatan. Nah, di sini ada yang namanya move. Sedangkan di yang tadi itu tidak ada, di 3 pengalamatan tidak ada. Di sini ada yang namanya move. Move ini pemisalan. Ya. Jadi move ini pemisalan, di mana di sini kita hanya menggunakan 2 alamat. Jika tadi pada 3 alamat kita menggunakan 3 operan, sedangkan di 2 alamat maka kita menggunakan 2 operan saja. Yang pertama yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah seperti tadi juga di dalam tanda kurung terlebih dahulu, yaitu ada A dikurang B. Pertama yang harus kita selesaikan dulu adalah A-nya. Maka di sini dibuat Y, A, di mana Y sama dengan A. Jadi nilai A itu bukan A lagi, melainkan dimisalkan dengan Y. Lalu setelah itu nilai A yang sudah dimisalkan dengan Y itu dikurang dengan B. Jadi kalau dikurang itu operation kodenya atau opcode-nya itu adalah subtract, disingkat menjadi sub. Ya, lanjut Y, B, di mana Y itu tadi sama dengan A, jadi Y sama dengan Y dikurang B. Lanjut lagi kepada tanda kurung operasi pada tanda kurung kedua, yaitu ada C ditambah D dikali E. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita terlebih dahulu menyelesaikan yang operasi yang lebih kuat daripada yang lain, yaitu di sini ada perkalian dan juga penjumlahan, maka kita pilih yang perkalian. Misalnya move, kita misalkan tadi T di koma D, kan D yaitu yang perkalian, lalu lanjut T sama dengan D. Nah, jadi untuk operasi selanjutnya nilai T itu adalah D. Jadi kita misalkan, jadi nilai D itu hilang, digantikan dengan T. Lanjut, di sini ada multiply atau perkalian, tadi kan D dikali E. Karena nilai D sudah kita ganti menjadi Y, maka hasilnya sekarang akan menjadi, hasilnya nanti akan menjadi Y dikali E. Maka di sini T dikali E maksudnya, maaf. Jadi di sini ada multiply yang disingkat menjadi MPY, itu artinya adalah perkalian, di mana tadi nilai D sudah kita misalkan menjadi T, maka hasilnya itu sekarang adalah, hasilnya nanti adalah T dikali E. Maka di sini kita memuat 2 alamat, kita memakai 2 operan, yaitu T dan juga E. T sama dengan T dikali E, di mana T sendiri itu merupakan nilai D. Lalu lanjut, setelah itu kita punya nilai C.
yang mana tandanya itu adalah penjumlahan, tanda tambah penjumlahan. Maka operation code-nya adalah add, ya, tambah. T di T, C, nilai kita tadi T itu udah T sekarang menjadi T dikali E atau D dikali E, maka T, C sama dengan T sama dengan T ditambah C atau add. Selanjutnya itu apabila telah selesai, maka nilai A dikurang B itu adalah Y sendiri, sedangkan nilai C ditambah D dikali E itu adalah T. Maka div, maka ada tanda operasi lain yaitu pembagian, yaitu operasi kodenya div. Maka kita muat operannya ada 2, nilai asalnya ada 2, yaitu Y dan T. Y sama dengan Y div T atau Y dibagi T. Lanjut, begitu juga dengan perintah pengelamatan 1. Dia lebih panjang lagi programnya, lebih banyak lagi programnya, tapi instruksinya lebih sederhana, lebih sedikit. Bisa teman-teman lihat dari yang contoh perintah pengelamatan 1, perintah pengelamatan 2 dan 3. Kita lihat kembali ke belakang. Nah, di mana pengelamatan 3 ini lebih banyak lagi gitu loh. Memuatnya itu lebih banyak lagi instruksi yang harus dibuat. Y sama dengan A dikurang B, seperti itu. Sedangkan pada perintah alamat 2, ya udah langsung Y sama dengan A. Sedangkan pada perintah 1 lebih sederhana lagi. Ini bisa teman-teman praktekkan sendiri sesuai dengan yang tadi, tapi di alamat 1 ini kita memuat operation kode yang baru lagi, yaitu load. Load ini memasukkan atau memuat. Seperti itu. Lanjut, di sini yang 3 alamat tadi itu membuat 3 address tadi, 3 alamat, 3 pengelamatan, perintah dengan 3 pengelamatan tadi membuat 4 instruksi. Bisa teman-teman lihat instruksinya itu ada sub, multiply, add, dan div. Selanjutnya di 2 pengelamatan kita membuat 6 instruksi, lebih panjang lagi instruksinya, lebih panjang lagi tapi lebih sederhana. Lalu selanjutnya di 1 alamat itu kita membuat 8 instruction, yaitu ada load, multiply, add, store, load, sub, div, store. Tapi instruksinya dalam satu baris itu lebih sederhana daripada yang menggunakan alamat yang lebih banyak gitu. Tapi instruksinya memang lebih panjang atau programnya lebih panjang ke bawah. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terlalu berlibat mungkin. See you next time. Thank you for watching. Ta.